Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teknologi yang sering banget kita pakai, tapi mungkin nggak kita sadari. Yap, kita akan bahas tuntas soal sistem informasi geografis atau yang biasa kita sebut SIG. Tiap kali kita cari jalan atau cari kafe terdekat, ada sistem super canggih yang kerja di belakang layar. Tapi apa sih itu sebenarnya? Jawabannya tuh bukan cuma peta yang didigitalin. Oh bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah cara baru buat ngeliat dan ngerti dunia kita lewat data dan lokasi. Oke, siap? Kita bedah bareng-bareng. Di bagian pertama ini, kita akan coba kupas lapisan paling luarnya dulu, buat ngeliat apa sih yang sebenarnya ada di baliknya. Yang kita lihat di layar HP, entah itu peta kota atau foto satelit, kelihatannya kan cuma satu gambar utuh yang mulus gitu aja. Padahal itu cuma puncak dari gunung es informasi. Nah, ini dia definisi intinya. Jadi, SIG itu bukan cuma soal software ya. Ini adalah sebuah ekosistem lengkap. Ada hardware-nya, software-nya, datanya, dan yang paling penting, ada kita, manusianya. Semuanya kerja bareng buat ngolah informasi yang nempel sama lokasi. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Kalau peta kertas itu kan statis, kaku, sekali cetak ya udah gitu aja. SIG itu kebalikannya, dia dinamis, fleksibel. Tapi poin paling pentingnya ini, SIG itu bukan cuma nampilin data, dia bisa menganalisis dan bahkan bikin pemodelan. Sesuatu yang nggak mungkin kita lakuin di atas lembar kertas kan? Oke, sekarang kita masuk ke rahasia utamanya. Gimana sih cara SIG membangun pemahaman yang begitu dalam? Kuncinya ada di satu konsep keren, lapisan. Coba dia lihat gambar ini, keren banget kan? SIG itu seolah-olah membelah dunia nyata jadi beberapa lapisan tematik. Ada lapisan khusus buat jalan, lapisan lain buat sungai, lapisan buat gedung-gedung. Satu persatu, mungkin infonya nggak lengkap. Tapi begitu semua lapisan ini ditumpuk jadi satu di lokasi yang sama, boom, kita dapat gambaran yang utuh dan kaya banget. Nah, keajaiban lainnya ada di sini. SIG itu pinter banget ngehubungin dua jenis data utama. Pertama, ada yang namanya data spasial. Gampangnya ini soal di mana, titik, garis, atau area di peta. Terus yang kedua, ada data atribut. Ini soal apanya. Isinya tabel informasi, misalnya nama jalan, jumlah penduduk, atau pemilik lahan. SIG inilah yang nyambungin titik di peta dengan semua informasi detail itu. Oke, kita udah tahu konsep dasarnya. Sekarang, ayo kita intip sedikit dapurnya SIG. Apa aja sih yang bikin semua ini berjalan? Sebuah sistem SIG itu ditopang sama 5 pilar ini. Ada hardware kayak komputer atau GPS, ada softwarenya, ada data tentu saja, ada metode atau aturannya. Tapi lihat deh yang di puncak, manusia. Bener banget, tanpa analis yang bertanya dan operator yang bekerja, semua teknologi ini ya cuma alat mati. Otaknya itu tetap kita. Alur kerjanya juga sebenarnya simpel dan logis banget sih. Pertama, data diinput, bisa dari drone, satelit, atau survei langsung. Kedua, data itu diproses dan diatur di dalam database. Ketiga, nah ini jantungnya, data dianalisis buat nemuin pola atau jawaban. Terakhir, hasilnya dikeluarin atau jadi output, bisa dalam bentuk peta yang interaktif atau laporan. Oke, teori cukup. Pertanyaan besarnya, buat apa sih repot-repot begini? Nah, sekarang kita pindah dari apa itu SIG ke SIG bisa ngapain aja. Kehebatan SIG itu ada pada kemampuannya menjawab 5 jenis pertanyaan ini. Mulai dari yang paling dasar, ada apa di lokasi A, sampai yang rumit kayak gimana tren perubahan di area ini selama 10 tahun terakhir. Dan yang paling canggih, gimana kalau kita bangun bendungan di sini yang bantu kita memprediksi apa yang bakal terjadi. Dan kemampuannya ini terus berevolusi loh. Dulu di tahun 60-an mungkin cuma dipakai buat inventaris lahan. Sekarang, wah udah di mana-mana. Dari melacak penyebaran penyakit, ngatur rute logistik perusahaan raksasa, sampai ngebantu tim SAR saat ada bencana. Oke, sebagai penutup, mari kita lihat gambaran besarnya. Karena SIG ini bukan cuma teknologi, ini udah mengubah cara kita berpikir. Kita ini sekarang hidup di era yang namanya intelligence spasial. Artinya, SIG bukan lagi sekedar alat buat bikin peta. Dia udah jadi sistem cerdas yang bisa ngegabungin berbagai macam data buat bantu kita ngambil keputusan yang lebih tepat sasaran, lebih cepat, dan lebih pintar. Dan mungkin
Ini dia kekuatan terbesarnya, kemampuan buat melakukan simulasi what if atau bagaimana jika. Ini ngasih para pengambil keputusan, entah itu di pemerintahan atau bisnis, alat yang super canggih buat merencanakan masa depan dengan lebih baik. Jadi, sekarang rahasianya udah kebongkar. Dengan kemampuan buat membedah dan menganalisis dunia lapis demi lapis, kemungkinannya jadi nggak terbatas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang CIG bisa lakukan untuk kita, tapi pertanyaan apa yang ingin kita ajukan pada dunia.